Siaga tingkat 1 resmi berlaku di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia terancam perang? Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita, saudara-saudara. Perintah siaga 1 itu berarti terjadi sesuatu yang serius. Dan tentunya itu sudah dibicarakan lebih dulu. Nggak mungkin kan seorang panglima itu tiba-tiba bangun tidur mengeluarkan perintah siaga 1. Tes rudal Indonesia. Mau perang di Timur Tengah, Iran mau perang, Irak mau perang, ya, Amerika mau perang, Malaysia, petrol minyak nggak ada masalah. Kenapa Indonesia para sahabat kemarin panik buying BBM, panik buying minyak, dan sekarang para sahabat Indonesia panik buying siaga 1, latihan para askar-askar untuk serangan-serangan yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang peperangan di Timur Tengah antara Israel dan juga Iran dan juga Amerika Serikat para sahabat yang semakin memanas. Dan di Indonesia ada siaga 1, bahwasanya askar-askar yang ada di Indonesia sudah dikerahkan untuk berlatihan. Banyak menimbulkan tanda tanya kepada pemimpin kita yang ada di Indonesia dan juga ke panglima askar yang ada di Indonesia para sahabat. Kenapa kok sekarang siap siaga macam itu para sahabat? Apakah Indonesia akan juga ikut berperang macam itu para sahabat? Ada juga percobaan rudal dan juga percobaan dari Polri para sahabat, dan ada juga robot-robot yang dimiliki Indonesia juga dikerahkan untuk uji coba karena takut katanya para sahabat. Karena dari pidato Bapak Prabowo, kalau semisal terjadi perang di negara kita, tidak ada yang mau menolong kita macam itu para sahabat. Tetapi Bapak Prabowo juga yang ditakutkan karena Bapak Prabowo ini sekutunya dengan Israel dan juga Amerika Serikat para sahabat. Karena apa? Karena Bapak Prabowo bergabung di Board of Peace, Dewan Perdamaian Gaza itu para sahabat yang ditakutkan. Sedangkan Malaysia para sahabat tidak panik. Malaysia juga, orang Indonesia yang ada di Malaysia, BBM ataupun minyak petrol dekat Malaysia nyantai-nyantai saja, tidak ada keluhan panik buying macam itu yang ada di Indonesia saja para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Tes rudal Indonesia. Tes rudal Indonesia. Kok cuma meledak macam itu saja? Guys, video ini udahlah TPP kalian. Tes rudal Indonesia. Juga dikritik netizen. Positif Kenapa netizen? aja kan, namanya juga masih percobaan guys. Tetap aja komentar-komentar netizen bikin ngakak gigi, kita review guys. Aspal pun gak retak, gak ada harapan kawan. Selamatkan diri masing negara lain yang sengaja. Ya udah sih seadanya aja, masih gede. Please jangan ribut demi aku. Si kecil dipaksa tampil. Woi, nggak ada pada komen. Gue tanya kalian rakyat mana sih? Gue tanya kalian rakyat mana? Negara sini. Udah gitu dong. Rudal antar negara, rudal antar kaca. Masih percobaan lo, nggak mungkin dimaksimalin lo. Aspal kayak geli-geli gimana gitu. Ya udahlah, yang penting ada. Dari video ini gue udah pasrah duluan. Dibully warga lain enggak, dibully warga. Iya, kalau Kinet lihat bilangin.
Ngapain tepuk tangan, Trump? Mungkin hanya perasaanku saja. Rulan lapar itu RT sama. Kagak denger itu keledakannya. Hentikan perang ini sebelum saya marah. Siapa lu Maulana? Indonesia uji coba rudal buatan sendiri. Kok cuma seiprit? Siaga tingkat 1 resmi berlaku di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia terancam perang? Penetapan status siaga 1 diperintahkan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Perintah tersebut tertuang dalam telegram Panglima TNI yang berlaku sejak 1 Maret 2026. Pengamat militer Khairul Fahmi menilai potensi perang meledak di Indonesia sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Hal ini karena Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif sehingga tidak terikat dalam fakta pertahanan militer dengan pihak manapun yang berkonflik. Menurut Fahmi, ancaman yang lebih mungkin terjadi adalah dampak ikutan dari konflik tersebut. Misalnya, gangguan stabilitas ekonomi seperti fluktuasi harga minyak dan nilai tukar, potensi gangguan keamanan di kedutaan besar, pengamanan investasi asing, serta kewaspadaan terhadap terorisme domestik. Fahmi juga menegaskan, status TNI Siaga 1 bukanlah tanda Indonesia dalam keadaan darurat atau menuju perang. Langkah ini murni instruksi operasional internal agar prajurit standby, tidak cuti, dan alutsista siap digerakkan kapan saja. Langkah siaga ini juga diduga difokuskan pada operasi militer selain perang, seperti perlindungan dan evakuasi WNI dari zona konflik, pengamanan objek vital nasional, serta perlindungan kedutaan besar negara sahabat di Jakarta. FYI, ada 7 instruksi kesiapsiagaan bagi seluruh jajaran TNI, diantaranya menyiagakan personel dan alutsista, melakukan patroli di objek vital dan pusat ekonomi, serta meningkatkan pengawasan udara selama 24 jam. Kodam Jaya juga diminta meningkatkan patroli di objek strategis dan kawasan kedutaan besar di Jakarta. Sementara itu, Badan Intelijen Strategis TNI ditugaskan mendata kondisi WNI di negara-negara yang terdampak konflik serta menyiapkan rencana evakuasi jika diperlukan. Gimana menurut kalian soal status siaga 1 ini? Coba komen ya. Perang Iran vs Israel makin panas. Tapi kenapa TNI ikut bersiap? Kenapa tiba-tiba TNI disebut diperintahkan siaga 1? Apa hubungannya dengan perang Iran vs Israel? Sebuah telegram Panglima TNI dikabarkan beredar, berisi instruksi agar beberapa satuan meningkatkan kesiapsiagaan hingga level siaga. Banyak orang langsung panik. Indonesia mau perang? Tapi yang menarik adalah alasannya. Antisipasi dampak konflik. Iran vs Israel yang terus memanas dan berpotensi melibatkan kekuatan besar dunia. Kalau konflik itu melebar, dampaknya bisa terasa sampai Asia Tenggara. Jalur pelayaran internasional bisa terganggu. Harga minyak dunia bisa melonjak. Ketegangan militer global meningkat. Dan Indonesia berada di salah satu jalur laut paling strategis di dunia. Itulah kenapa militer harus selalu siap menghadapi skenario terburuk. Bahkan ketika perang terjadi ribuan kilometer dari sini. Sekarang pertanyaannya, ini hanya langkah antisipasi biasa atau tanda bahwa situasi dunia sedang menuju konflik yang lebih besar? Siapkan dirimu untuk perang modern yang meluas dan menunggu waktu. Perintah siaga 1 itu berarti terjadi sesuatu yang serius. Dan tentunya itu sudah dibicarakan lebih dulu. Nggak mungkin kan seorang panglima itu tiba-tiba bangun tidur mengeluarkan perintah siaga 1. Hampir 5 tahun saya menjadi Menko Polhukam, rasanya tidak pernah ada tuh perintah siaga 1. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kemudian sekolah-sekolah swasta yang sudah kelas internasional itu dibantu, padahal itu orang tuanya berani bayar mahal untuk sekolah di situ, dibantu makanan gratis pula. Ini kan soal tata kelola. Bagaimana sih membantu orang tuh yang layak dibantu tuh yang mana? Makanan dimasukkan gitu, lalu lapor ini sudah habis makanan saya, kata sudah sampai di rumah dibuang. Laporan seperti itu kan banyak, karena itu tidak layak makan. Apa betul pada hari Minggu kemarin Pak Mahfud berbicara kepada media dan bicara soal penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus kuota haji, korupsi kuota haji? Dan apakah Pak Mahfud memberikan keterangan
tertulis atau rilis kepada media. Emang benar Panglima TNI baru netapin status siaga 1 di Indonesia, yang berarti ini adalah tingkat kesiapsiagaan tertinggi di mana seluruh personel TNI wajib bersiap di markas, lengkap dengan senjata, amunisi untuk menghadapi ancaman darurat. Lantas apa aja poin-poin dari perintah siaga 1 ini? Dan yang lebih penting, apakah ini berarti kita akan segera berperang? Nonton sampai habis, gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang Indonesia siaga 1. Jadi, yang ngeluarin perintah ini adalah Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Dalam telegramnya, siaga 1 ini berlaku dari 1 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan. Isinya apa aja? Ada 7 poin. Di antaranya, pertama, personel diminta siaga beserta alat utama sistem senjata dan patroli di objek vital strategis. 2. Komando Pertahanan Udara Nasional diminta ngelakuin deteksi dini dan pengamatan udara selama 24 jam. 3. Para atase pertahanan di negara terdampak diminta untuk ngedata kondisi WNI di sana. Jaga-jaga, misal diminta evakuasi. 4. Patroli di objek vital strategis dan kawasan kedutaan besar di Jakarta diminta ditingkatin. 5. Satuan Intelijen TNI diminta deteksi dini dan mencegah adanya potensi kelompok yang manfaatin situasi di Timur Tengah untuk bikin situasi dalam negeri jadi gak kondusif. Pada intinya, semua ini adalah langkah antisipatif terhadap potensi dampak konflik di Timur Tengah kepada stabilitas Indonesia. Dan penting diingat, siaga 1 ini hanya berlaku untuk TNI saja dan bukan untuk masyarakat sipil. Tapi tetap jadi concern gak sih buat kita rakyat? Gimana nih kalau menurut lo? Terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas, nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait. Aduh. Militer terkuat. Mobil tanknya. Wah, nabrak. Eksiden. Aduh. Mutu. Untung nggak ada korbannya. Apakah orang Indonesia memang dirancang tetap bodoh dan tidak boleh pintar? Ini pikiran liar yang udah lama mau gue utarakan, tapi gue baru berani sekarang. Ini bukan statement ya, tapi pertanyaan dari gue dengan data. Gue nggak mau kena masalah. Analogi sederhananya begini. Gimana caranya sekolah ngajarin programming dan AI? Kalau 42% gurunya gajinya di bawah 2 juta. Bahkan 13%-nya gajinya di bawah 500 ribu. Gimana caranya ngajarin programming dan AI dengan gaji 500 ribu? Gimana caranya punya self-development dengan gaji 500 ribu? Dipikir secara logika ya, sistem penggajian ini secara langsung mengusir talenta terbaik Indonesia dari pekerjaan guru dan pindah ke profesi lain. Skor PISA kita juga cuma 359, di mana rata-rata dunia harusnya 476. Dibandingkan dengan Vietnam, siswa di Vietnam itu matematikanya setara sama siswa di Amerika dan Eropa. Siswa kita ketinggalan 3-4 tahun dalam matematika dengan siswa Vietnam. Siswa Vietnam siap jadi insinyur atau dokter, siswa kita hanya hafal teori tanpa ngerti konsepnya. Skor Human Capital Index Indonesia juga ada di angka 0,5. Artinya anak yang lahir di Indonesia hari ini kemungkinan besar hanya akan mencapai 50% potensi terbaiknya. Pertanyaan gue adalah, pembiaran sistemik seperti ini sampai kapan mau dibiarkan? Ketika Vietnam mendesain rakyatnya untuk bisa berkompetisi secara global, kita masih sibuk sama administrasi dan seremoni. Kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita, saudara-saudara. Tapi sekarang di tingkat dunia, mengkhawatirkan akan terjadi perang dunia ketiga. Saudara-saudara, ada simulasi. Kalau terjadi perang dunia ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Betul. Kita akan kena partikel-partikel radioaktif. Mungkin ikan-ikan kita nanti akan terkontaminasi semua. Akan terjadi nuclear winter. Karena debunya akan menutup matahari. Dan menutup mataharinya tidak 1 tahun, tidak 2 tahun,
tidak 3 tahun. Para ahli mengatakan bisa winternya itu puluhan tahun. Ini yang dibicarakan di dunia. Karena itu saya jalankan sebagai mandataris meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita. Saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-aligned, non-block. Kita tidak akan ikut fakta militer. Tapi kita mengerti semua. Ya, kita mengerti semua. Kalau kita sungguh-sungguh mau non-block, kalau kita sungguh-sungguh mau tidak terlibat dalam fakta, kalau kita sungguh-sungguh mau bersahabat sama semua, berarti kita sendiri. Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita, saudara-saudara. Percaya sama saya, nobody is going to help us. Mau perang di Timur Tengah, Iran mau perang, Irak mau perang, ya, Amerika mau perang, Malaysia, petrol minyak nggak ada masalah. Kenapa Indonesia macam ini? Indonesia buminya luas. Betul. Indonesia semua ada. Kenapa Indonesia macam ini? Sebab apa? Anggota wakil rakyatnya korupsi. Korupsi. Tengok Malaysia menyimpan minyak, senyap. Gak ada orang beratur-beratur. Mau perang ke Iran ke, mau perang ke Israel ke, mau perang ke Amerika, gak ada masalah. Korupsi aja banyak itu wakil rakyatnya. Suruh pajak, bayar pajak, korupsi aja banyak. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Indonesia bahwasanya sudah diperintahkan, sudah dikerahkan angkatan askar TNI ataupun udara maupun darat para sahabat. Ini sudah dikerahkan untuk siaga 1. Nah, kok baru sekarang mau disiapkan siaga 1? Dari latihan dari dulu di mana? Kan mereka sudah latihan sebelumnya dulu, sebelum menjadi TNI atau menjadi askar macam itu para sahabat. Ini juga menjadi perbincangan di publik yang ada dekat Indonesia para sahabat. Bahkan Menteri Ekonomi Puan Maharani juga ini gunanya apa macam itu para sahabat. Jadi apa ya, kalau memang hanya untuk mencari panggung, mencari pentas panggung, nggak usah deh macam itu. Sampai dalam latihan tersebut ada sebuah tang itu perang itu para sahabat, sebuah tang itu sampai hilang kendali, menerobos sampai terjadi eksiden, menabrak mutu-mutu warga dan juga penjualan kaki lima yang ada dekat tempat situ para sahabat. Jadi Bapak Prabowo ini kalau memang betul-betul terjadi, tiada yang membantu kita macam itu. Itu pidato Bapak Presiden, Bapak Prabowo para sahabat. Tetapi bukannya Bapak Prabowo sudah bergabung dengan BOP, dengan Board of Peace buatan Donald Trump. Bukannya Bapak Prabowo sudah menjadi sahabat Donald Trump, sahabat Netanyahu. Itu yang di sini para sahabat, yang menjadi pertanyaannya. Indonesia ini tidak bersahabat dengan Iran. Bahkan Iran ini, bahkan Indonesia ini masih bergantung dengan perdagangan minyak dunia dengan impor dari negara Iran para sahabat di Selat Hormuz itu. Kapan hari itu kan tangki kapal Indonesia di sana juga tertahan sampai 4 kapal tangki bunker daripada Indonesia tertahan di Selat Hormuz para sahabat. Dan syukur alhamdulillah kemarin aku menengok bahwasanya dari dubes Iran mereka melepaskan dengan syarat ada SOP, ada apa ya? Ada kategori yang harus dipenuhi macam itu. Ada SOP lah macam itu para sahabat. Jadi bisa dilepaskan. Yang bikin pelik para sahabat, Malaysia tidak ketar-ketir yang ditundukkan dalam akhir video tadi. Orang yang bekerja di Malaysia aman-aman aja. Meskipun dunia ketar-ketir di Timur Tengah, mau perang Israel kah, mau perang Amerika kah, mau perang dengan Iran kah, Malaysia ringan-ringan saja. Relax je macam itu para sahabat.
Tak ada lah itu panik buying macam itu. Di Indonesia sampai sekarang para sahabat, aku pun kalau nak pergi stesen minyak di Indonesia, panik buying, banyak orang yang beratur bawa itu dirigen, bawa tong itu para sahabat untuk disimpan karena takut. Karena Indonesia itu hanya yang disebutkan dalam media oleh Menteri ESDM hanya boleh bertahan 20 hari macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila Anda kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.